Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel CJ Karoliani. Hari ini kita akan membahas lagi prediksi soal uji pengetahuan UTBK PPG Guru dalam Jabatan atau Guru Tertentu tahun 2025 dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Baik Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan saya doakan semuanya lancar, persiapan dan saat ujian. Langsung saja kita mulai. Nomor satu. Saat menganalisis hasil AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, dan data survei karakter, seorang guru menemukan ketidaksesuaian antara capaian literasi siswa dan persepsi guru tentang kemampuan siswa dalam memahami teks informasi. Apa langkah strategis yang sebaiknya dilakukan untuk memastikan pengambilan keputusan pembelajaran berbasis data berjalan optimal? A. Mengadakan pelatihan pemetaan KD dengan mengacu pada hasil AKM dan KOSP. B. Menyusun intervensi berbasis proyek, membaca dengan dukungan wali kelas. C. Mengubah pendekatan pembelajaran menjadi berbasis konten digital interaktif. D. Melibatkan tim guru dalam forum analisis silang antara data KM dan pengalaman mengajar. E. Meningkatkan alokasi waktu mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam jadwal harian. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasannya, analisis silang antara data objektif AKM dan pengalaman subjektif guru penting untuk validasi pemahaman dan pemetaan kebutuhan nyata siswa. Dengan melibatkan tim guru dalam diskusi data, keputusan yang diambil akan lebih komprehensif dan akurat dalam menentukan arah intervensi pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat nomor satu adalah D. Melibatkan tim guru dalam forum analisis silang antara data KM dan pengalaman mengajar. Soal nomor 2. Seorang guru menyusun program supervisi pembelajaran yang menekankan penguatan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, khususnya mandiri dan bernalar kritis. Dalam kegiatan observasi, guru menemukan bahwa sebagian besar kegiatan pembelajaran masih bersifat satu arah dan kurang memberi ruang eksplorasi. Apa bentuk umpan balik yang paling sesuai untuk diberikan? A. Menyarankan penggunaan format tanya jawab dengan siswa yang lebih bervariasi. B. Mengarahkan guru untuk fokus mengejar target capaian kurikulum secara sistematis. C. Memberikan contoh aktivitas yang melibatkan siswa dalam pemecahan masalah terbuka. D. Mewajibkan guru untuk menggunakan modul ajar dari pemerintah tanpa modifikasi. E. Menugaskan guru untuk mengamati kelas yang lain sebelum menerima supervisi berikutnya. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasannya, pembelajaran masih bersifat satu arah dan kurang memberi ruang eksplorasi siswa. Padahal, supervisi bertujuan memperkuat nilai mandiri dan benaran kritis, dua dimensi utama profil pelajar Pancasila. Untuk menumbuhkan kedua nilai tersebut, pembelajaran harus memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir kritis dan reflektif, mengambil keputusan secara mandiri, menyelesaikan masalah melalui eksplorasi dan diskusi terbuka. Maka, umpan balik yang paling sesuai adalah dengan memberikan contoh aktivitas yang memungkinkan siswa terlibat langsung dalam pemecahan masalah terbuka. Misalnya studi kasus, proyek kecil, eksperimen, atau debat analitis. Jadi jawaban nomor 2 yang tepat adalah C. Memberikan contoh aktivitas yang melibatkan siswa dalam pemecahan masalah terbuka. Nomor 3. Guru diminta membantu merancang desain pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan siswa dengan keberagaman latar belakang, budaya, dan kemampuan akademik. Apa prinsip utama dalam menyusun kegiatan belajar agar pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan efektif? A. Menggunakan satu metode yang sama namun diberikan secara bertahap kepada kelompok berbeda. B.
Menyesuaikan materi dengan hasil tes EQ dan kemampuan hafalan siswa. C. Merancang tujuan belajar yang sama, namun menyediakan ragam cara proses dan produk belajar. D. Menyusun kelompok belajar berdasarkan kedekatan emosional siswa. E. Memberikan tugas yang sama kepada seluruh siswa, tetapi dengan rubrik penilaian berbeda. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasannya, pembelajaran berdiferensiasi menuntut guru untuk menyusun strategi yang fleksibel, bukan seragam. Memberikan tujuan belajar yang sama sambil menyediakan beragam pendekatan proses, konten, dan produk akan membantu semua siswa dengan berbagai kebutuhan mencapai hasil belajar optimal. Jadi jawaban yang tepat nomor 3 adalah C. Merancang tujuan belajar yang sama, namun menyediakan ragam cara proses dan produk belajar, ya, berdiferensiasi. Nomor 4. Ketika melaksanakan pendampingan terhadap guru, guru menemukan bahwa guru tersebut mengalami kebingungan dalam menginterpretasi hasil asesmen formatif dan tidak yakin apakah perlu melakukan penyesuaian strategi ajar. Apa langkah pendampingan terbaik yang bisa dilakukan guru dalam situasi ini? A. Membimbing guru menganalisis hasil asesmen lalu merefleksikan strategi ajar dalam sesi coaching. B. Menyuruh guru untuk mengikuti pelatihan daring tentang pengelolaan nilai siswa. C. Mengarahkan guru untuk mengikuti supervisi dari kepala sekolah terlebih dahulu. D. Mengganti instrumen asesmen guru pemula dengan format baku yang lebih sederhana. E. Menyusun ulang perangkat ajar guru pemula berdasarkan kurikulum nasional. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasannya, sesi coaching dengan analisis hasil asesmen adalah pendekatan paling mendalam dalam membangun kompetensi reflektif guru. Guru berperan bukan hanya sebagai pengarah, tetapi juga fasilitator berpikir agar guru memahami makna asesmen dan berani menyesuaikan strategi ajar secara mandiri. Jadi jawaban nomor 4 yang tepat adalah A. Membimbing guru menganalisis hasil asesmen lalu merefleksikan strategi ajar dalam sesi coaching. Nomor 5, dalam menyusun laporan tindakan kelas, guru mendeskripsikan masalah utama yang terjadi, metode yang digunakan, serta refleksi hasil pelaksanaan. Namun laporan tersebut belum mencantumkan perubahan praktik ajar yang dilakukan dan dampaknya terhadap hasil belajar siswa. Bagaimana? Bagian mana yang perlu diperkuat agar laporan PTK tersebut valid sebagai publikasi ilmiah? A. Latar belakang dan kajian teori dari literatur yang lebih akademik. B. Uraian sistematis tentang modifikasi pembelajaran dan peningkatan hasil belajar. C. Penjelasan lebih rinci tentang karakteristik kelas dan gaya belajar siswa. D. Rekomendasi kegiatan lanjutan setelah tindakan dilakukan. E. Lampiran observasi dan kuesioner guru selama tindakan berlangsung. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasannya, agar laporan PTK valid dan layak dipublikasikan, perlu menunjukkan secara jelas bagaimana tindakan yang diambil mengubah praktik pembelajaran dan berkontribusi pada peningkatan hasil belajar. Ini menjadi bukti bahwa tindakan tersebut relevan, berdampak, dan layak menjadi referensi bagi guru lain. Jadi jawaban nomor 5 yang tepat adalah B. Uraian sistematis tentang modifikasi pembelajaran dan peningkatan hasil belajar. Nomor 6.
Dalam pelaksanaan proyek P5, guru mengamati bahwa sebagian besar proyek siswa hanya berfokus pada produk akhir tanpa menunjukkan proses pembelajaran yang bermakna. Apa tindakan awal yang paling tepat dilakukan guru untuk mengatasi permasalahan ini? A. Mengadakan lokakarya, perencanaan proyek dengan penekanan pada dimensi proses dan refleksi. B. Memberikan apresiasi atas hasil karya siswa agar termotivasi melakukan proyek selanjutnya. C. Menugaskan siswa membuat laporan tertulis setiap akhir proyek. D. Mengurangi jumlah proyek dalam 1 tahun agar bisa lebih fokus. E. Menggantikan tema proyek dengan topik yang lebih praktis dan aplikatif. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasannya, fokus utama P5 adalah proses pembelajaran yang membentuk karakter dan kompetensi, bukan semata produk. Lokakarya perencanaan akan membantu guru memahami pentingnya tahapan refleksi, inquiry, dan keterlibatan aktif siswa dalam tiap proses, bukan hanya menilai hasil akhir. Jadi jawaban nomor 6 yang tepat adalah A. Mengadakan lokakarya perencanaan proyek dengan penekanan pada dimensi proses dan refleksi. Nomor 7, saat mengimplementasikan pembelajaran berbasis kebutuhan murid, guru menemukan bahwa tidak semua guru nyaman dengan penggunaan data hasil diagnostik sebagai acuan perencanaan. Apa strategi yang sebaiknya diterapkan untuk mendorong perubahan budaya ajar tersebut? A. Mewajibkan semua guru menyusun RPP berdasarkan data hasil pretest. B. Memfasilitasi forum berbagi praktik baik tentang penggunaan data dalam pembelajaran. C. Menugaskan guru membuat laporan refleksi setelah setiap asesmen. D. Mengadakan pelatihan teknis tentang pengelolaan data hasil belajar. E. Memberikan penghargaan bagi guru yang berhasil meningkatkan capaian belajar. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasannya, forum berbagi praktik baik akan membangun budaya reflektif dan kolaboratif. Guru akan lebih termotivasi untuk menggunakan data bila mereka melihat contoh nyata keberhasilan rekan sejawat. Strategi ini lebih efektif dari sekedar kewajiban administratif atau penghargaan. Jadi jawaban nomor 7 yang tepat adalah B. Memfasilitasi forum berbagi praktik baik tentang penggunaan data dalam pembelajaran. Nomor 8. Seorang guru mengembangkan perangkat ajar berupa video, pembelajaran interaktif, dan modul digital. Inovasi ini disusun berdasarkan hasil refleksi pembelajaran daring yang kurang maksimal di tahun sebelumnya. Apa yang harus dipastikan agar karya inovatif ini dapat dikategorikan sebagai publikasi profesional? A. Diupload di platform media sosial sekolah dan dikomentari oleh peserta didik. B. Dilaporkan dalam rapat guru dan digunakan sebagai materi pelatihan internal. C. Diberi deskripsi sistematis dan terdokumentasi dalam portofolio praktik baik. D. Dicetak dalam bentuk hard copy dan disimpan di ruang guru. E. Digunakan oleh guru lain dalam pembelajaran tanpa perlu laporan tertulis. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasannya. Sebuah karya inovatif akan diakui sebagai publikasi profesional jika terdokumentasi secara sistematis dalam bentuk portofolio, termasuk latar belakang penyusunan, tujuan, dampak, dan deskripsi penggunaannya. Ini menunjukkan kebermanfaatannya dalam dan membuka ruang replikasi oleh guru lain. Jadi jawaban yang tepat nomor 8 adalah C. Diberi deskripsi sistematis dan terdokumentasi dalam portofolio praktik baik. Nomor 9.
Ketika melakukan supervisi akademik terhadap guru mapel IPA, guru menemukan bahwa asesmen yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang bersifat keterampilan proses. Apa pendekatan umpan balik yang paling tepat untuk membina guru tersebut? A. Memberikan dokumen contoh asesmen dari guru mata pelajaran lain. B. Menugaskan guru untuk membaca ulang capaian pembelajaran yang relevan. C. Menyarankan penggantian bentuk penilaian tanpa menyentuh RPP. D. Mengajak guru merevisi asesmen dalam sesi refleksi bersama dengan panduan praktik baik. E. Menyerahkan temuan ke kepala sekolah sebagai bentuk laporan supervisi. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasannya. Pendekatan reflektif melalui sesi revisi bersama akan mendorong guru memahami pentingnya keselarasan antara tujuan belajar, kegiatan, dan asesmen. Hal ini juga sejalan dengan peran guru madya sebagai pembina sejawat, bukan sekedar pengawas atau evaluator. Jadi jawaban nomor 9 yang tepat adalah D. Mengajak guru merevisi asesmen dalam sesi refleksi bersama dengan panduan praktik baik. Nomor 10. Guru diminta menyusun pelatihan tentang etika profesi untuk guru baru di sekolah. Salah satu topik yang diminta adalah pengambilan keputusan dalam dilema etis. Dari situasi berikut, mana yang paling menunjukkan dilema etis yang relevan untuk didiskusikan dalam pelatihan? A. Guru tidak mengumpulkan RPP tepat waktu karena sibuk dengan tugas tambahan. B. Guru memberikan nilai siswa berdasarkan hubungan kedekatan pribadi dengan orang tua murid. C. Guru sering datang terlambat karena tinggal jauh dari sekolah. D. Guru memilih menggunakan metode ajar tradisional meskipun siswa kurang aktif. E. Guru tidak menggunakan teknologi dalam pembelajaran karena keterbatasan perangkat. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasannya. Topik pada soal adalah pengambilan keputusan dalam dilema etis, yaitu situasi ketika guru dihadapkan pada dua nilai yang sama penting, tetapi saling bertentangan. Misalnya, antara kepedulian personal dan keadilan profesional. Dalam kasus guru memberi nilai berdasarkan kedekatan pribadi, terjadi konflik antara nilai integritas, ya, kejujuran dan objektivitas, dan nilai relasi sosial, loyalitas dan empati personal. Ini adalah contoh klasik dilema etika dalam profesi guru. Keputusan manapun memiliki konsekuensi moral dan profesional. Situasi ini seperti ini sangat relevan untuk dibahas dalam pelatihan etika profesi karena menuntut kemampuan reflektif dan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai etika guru, yaitu keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme. Jadi jawaban nomor 9 yang tepat adalah B. Guru memberikan nilai siswa berdasarkan hubungan kedekatan pribadi dengan orang tua murid. Nomor 1. Seorang guru ditugaskan untuk menyusun program peningkatan literasi di sekolah berdasarkan hasil rapor pendidikan yang menunjukkan rendahnya minat baca siswa kelas atas. Ia kemudian mengadakan forum diskusi dengan kepala sekolah dan komite, serta melibatkan perpustakaan daerah untuk mendukung program tersebut. Tindakan guru tersebut paling mencerminkan kompetensi apa? A. Manajemen kelas dan penguatan nilai gotong royong. B. Implementasi KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, dalam kegiatan ekstrakurikuler. C. Supervisi akademik terhadap kegiatan literasi guru. D. Penyusunan PKB berbasis komunitas belajar. E. Peran strategis guru dalam pengembangan sekolah. Jawaban yang benar adalah E. Pembahasannya, kegiatan guru tersebut menunjukkan tindakan strategis dalam meningkatkan mutu sekolah berbasis data, rapor pendidikan, sekaligus kolaborasi lintas pihak, yaitu kepala sekolah,
komite, dan pihak eksternal. Hal ini sesuai dengan peran strategis guru dalam merancang dan melaksanakan program pengembangan sekolah berdasarkan data mutu. Jadi jawaban yang tepat nomor satu adalah E. Peran strategis guru dalam pengembangan sekolah. Nomor dua, dalam rangka mendorong pembelajaran yang lebih kontekstual, seorang guru merancang proyek berbasis isu lingkungan lokal, di mana siswa diberi pilihan pendekatan yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ia juga menyusun rencana pembelajaran menggunakan KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolahnya. Pendekatan ini menunjukkan penguasaan terhadap aspek apa? A. Supervisi akademik berbasis praktik reflektif. B. Desain pembelajaran inovatif dan berkelanjutan. C. Asesmen sumatif dalam literasi numerasi. D. Penerapan prinsip pemetaan SKP berbasis proyek. E. Manajemen proyek dan evaluasi ketercapaian P5. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasannya merayang, merancang proyek berbasis isu lingkungan lokal, menunjukkan pembelajaran kontekstual dan autentik, memberikan pilihan pendekatan sesuai gaya belajar, itu menunjukkan diferensiasi pembelajaran dan berpusat pada peserta didik. Menyusun rencana pembelajaran berdasarkan KASP, menunjukkan kemampuan menyusun desain pembelajaran yang relevan dan adaptif terhadap konteks sekolah. Jadi jawaban yang tepat nomor dua adalah B, desain pembelajaran inovatif dan berkelanjutan. Nomor tiga, dalam pelaksanaan pembelajaran, seorang guru rutin memberikan asesmen formatif setiap 2 minggu dan memanfaatkan hasilnya untuk menyesuaikan metode ajar. Saat hasil menunjukkan pemahaman rendah, ia mengadakan sesi pembelajaran ulang dengan pendekatan berbeda. Praktek ini mencerminkan penguasaan guru dalam A. Penyusunan instrumen supervisi pembelajaran. B. Implementasi asesmen formatif dan diagnostik. C. Evaluasi PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan dan peningkatan kapasitas kolega. D. Penyusunan SKP, sasaran kinerja pengawas berbasis hasil asesmen. E. Integrasi nilai Pancasila dalam pembelajaran ulang. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasannya, guru menggunakan asesmen formatif secara berkala dan menindaklanjuti hasilnya untuk menyesuaikan strategi ajar. Inilah esensi dari implementasi asesmen formatif dan diagnostik, yaitu tidak sekedar menilai, tetapi memanfaatkannya untuk perbaikan proses belajar mengajar. Jadi jawaban nomor tiga yang tepat adalah B. Implementasi asesmen formatif dan diagnostik. Nomor 4. Seorang guru melakukan observasi terhadap rekan sejawat yang baru bergabung dan menemukan bahwa strategi ajarnya kurang kontekstual. Ia kemudian memberikan umpan balik secara reflektif melalui diskusi terarah, serta membimbing guru tersebut menyusun ulang RPP agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Apa yang paling tepat menggambarkan praktik tersebut? A. Supervisi akademik dan pendampingan guru. B. Pengembangan media ajar interaktif berbasis kebutuhan. C. Evaluasi P5 untuk meningkatkan karakter siswa. D. Penyusunan laporan PTK secara reflektif. E. Desain asesmen berdiferensiasi dalam pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasannya, praktik guru tersebut merupakan bagian dari supervisi akademik dan pendampingan. Ia tidak hanya mengamati, tetapi juga memberi umpan balik yang membina dan membimbing kolega untuk memperbaiki praktik ajarnya.
Hal ini menjadi salah satu peran penting guru dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Jadi jawaban nomor 4 yang tepat adalah A. Supervisi akademik dan pendampingan guru. Nomor 5. Seorang guru melaporkan kegiatan PKB, pengembangan keprofesionan berkelanjutan, yang telah dilaksanakannya dalam bentuk laporan sistematis berisi tujuan, proses, hasil refleksi, dan rencana tindak lanjut. Ia juga menyusun workshop kecil bersama guru lain untuk berbagi praktik baik. Kegiatan ini menunjukkan penguasaan terhadap aspek A. Penggunaan LMS (Learning Management System) dan teknologi dalam dokumentasi kegiatan. B. Penerapan nilai mandiri dalam pembelajaran guru sejawat. C. Penyusunan dan evaluasi kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB). D. Supervisi reflektif terhadap pelaksanaan program P5. E. Peran keteladanan guru dalam menyusunan kurikulum. Jawaban yang tepat adalah C. Menyusun laporan sistematis berisi tujuan, proses, hasil refleksi, dan tindak lanjut untuk menunjukkan kemampuan mendokumentasikan dan mengevaluasi kegiatan PKB. Mengadakan workshop berbagi praktik baik dengan guru lain menunjukkan merupakan bentuk diseminasi hasil PKB dan kolaborasi profesional. Keduanya adalah inti dari siklus kegiatan PKB, yaitu perencanaan, pelaksanaan, refleksi, dan evaluasi, serta berbagi hasil atau dissemination. Jadi jawaban nomor 5 yang tepat adalah C. Penyusunan dan evaluasi kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB. Nomor 6. Dalam evaluasi program kegiatan P5 di sekolah, seorang guru melihat bahwa keterlibatan peserta didik dalam proyek belum menyentuh dimensi kebinekaan global dan berpikir kritis. Bersama tim sekolah, guru tersebut ingin menyusun proyek lintas disiplin yang berdampak nyata dan kontekstual. Pendekatan mana yang paling strategis untuk memastikan keterlibatan siswa lebih bermakna? A. Menyusun proyek tentang daur ulang sampah berbasis kelompok dengan target produk siap jual. B. Mengintegrasikan proyek bertema budaya lokal dalam mata pelajaran IPS dan bahasa Indonesia. C. Menggunakan survei minat siswa untuk memilih proyek individu yang disesuaikan dengan potensi masing-masing. D. Rancang proyek kolaboratif lintas kelas tentang keberagaman, budaya, dan berkelanjutan lingkungan. E. Mengadaptasi proyek dari sekolah lain yang sudah berhasil dengan penyesuaian minimal. Jawaban yang tepat adalah D. Proyek lintas disiplin yang mengangkat tema keberagaman budaya dan berkelanjutan lingkungan akan menyentuh dimensi kebinekaan global dan berpikir kritis. Proyek semacam ini juga mendorong kolaborasi, konteks nyata, dan integrasi antar mata pelajaran, sejalan dengan semangat P5 dan penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi jawaban nomor 6 yang paling tepat adalah D. Merancang proyek kolaboratif lintas kelas tentang keberagaman budaya dan berkelanjutan lingkungan. Nomor 7, dalam penyusunan rencana kegiatan pengembangan keprofesianan berkelanjutan PKB, guru mengidentifikasi bahwa mayoritas guru di sekolah kesulitan menyusun asesmen formatif yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Apa bentuk kegiatan PKB yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan tersebut? A. Mengadakan lokal karya tentang desain media pembelajaran interaktif. B. Mengundang narasumber dari luar untuk membahas isu kurikulum operasional. C.
menyelenggarakan lesson studi terfokus pada praktik asesmen formatif. D. Membuat kelompok belajar mandiri dengan topik literasi dan numerasi. E. Menyusun modul pelatihan mandiri tentang diferensiasi pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah C. Dalam kasus ini, guru menemukan bahwa mayoritas guru kesulitan menyusun asesmen formatif yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Artinya, kegiatan PKB yang dibutuhkan harus fokus pada peningkatan kemampuan praktik asesmen formatif, memberikan ruang kolaborasi dan refleksi antar guru, menyediakan umpan balik langsung berdasarkan praktik nyata di kelas. Ini harus dicek dulu, baru bisa dibaca ya. Semua karakteristik ini terdapat dalam lesson studi. Lesson studi yaitu model pengembangan profesional yang menekankan satu, perencanaan bersama, plan, guru kolaboratif, menyusun pembelajaran dan asesmen. Dua, pelaksanaan, do, salah satu guru mengajar, guru lain mengobservasi, dan yang terakhir adalah refleksi. Oke. Jadi jawaban nomor 7 yang paling tepat adalah C. Menyelenggarakan lesson studi terfokus pada praktik asesmen formatif. Nomor 8. Seorang guru diminta untuk menyusun instrumen supervisi akademik terhadap praktik pembelajaran berbasis proyek. Dalam menyusun instrumen tersebut, aspek apa yang paling penting untuk dicantumkan agar supervisi mampu memotret proses pembelajaran secara menyeluruh? A. Jumlah penggunaan media digital dalam proses pembelajaran. B. Tingkat kesesuaian rencana ajar dengan modul ajar pemerintah. C. Keterlibatan aktif siswa dalam proses inquiry, eksplorasi, dan refleksi. D. Ketepatan guru dalam menyampaikan materi secara sistematis. E. Ketertiban kelas selama pelaksanaan kegiatan proyek berlangsung. Jawaban yang tepat adalah C. Supervisi akademik berbasis pembelajaran proyek harus memotret proses belajar yang aktif dan bermakna. Keterlibatan siswa dalam proses inquiry, eksplorasi, dan refleksi merupakan indikator utama dari pembelajaran yang berorientasi pada pemahaman mendalam, bukan sekedar penguasaan konten. Jadi jawaban yang tepat nomor 8 adalah C. Keterlibatan aktif siswa dalam proses inquiry, eksplorasi, dan refleksi. Nomor 9. Dalam menyikapi, dalam menyikapi hasil survei lingkungan belajar yang menunjukkan bahwa siswa merasa kurang nyaman menyampaikan pendapatnya di kelas, guru ingin merekomendasikan strategi manajemen kelas berbasis disiplin positif. Apa pendekatan yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini? A. Menerapkan pendekatan restoratif untuk membangun budaya saling menghargai di kelas. B. Memberikan reward kepada siswa yang aktif bertanya atau menjawab. C. Menyusun peraturan kelas yang ketat agar semua siswa patuh pada aturan. D. Mengalokasikan waktu tambahan untuk diskusi kelompok dalam setiap pembelajaran. E. Meminta guru untuk lebih sering menunjuk siswa yang pasif agar belajar aktif. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasannya, disiplin positif menekankan pada pendekatan yang membangun relasi sehat dan suasana aman. Pendekatan restoratif mendorong siswa untuk merasa dihargai dan nyaman mengekspresikan pendapat. Ini juga membangun budaya kelas yang mendukung dialog terbuka dan empati. Jadi jawaban nomor 9 yang tepat adalah A. Menerapkan pendekatan restoratif untuk membangun budaya saling menghargai di kelas. Nomor
10. Dalam mendukung kolaborasi antar guru dan efektivitas supervisi pembelajaran, guru ingin memaksimalkan penggunaan teknologi. Apa strategi paling tepat untuk dilakukan agar praktik baik guru terdokumentasi dengan efektif? A. Membuat grup WhatsApp khusus untuk berbagi refleksi praktik mengajar. B. Menggunakan Google Workspace untuk menyusun portofolio praktik baik dan observasi. C. Menyusun laporan praktik mengajar dalam format cetak untuk perpustakaan sekolah. D. Mengunggah hasil belajar siswa di media sosial sekolah. E. Mengumpulkan hasil supervisi dalam bentuk video dan disimpan di flash disk. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasannya, Google Workspace seperti Google Drive, Doc, dan Sheets sangat efektif dalam mendokumentasikan praktik baik, supervisi, dan kolaborasi antar guru. Platform ini memungkinkan akses mudah, kolaborasi real-time, serta menyimpan yang rapi dan terstruktur. Ini mencerminkan pemanfaatan teknologi secara optimal dalam konteks profesional guru. Jadi jawaban yang tepat nomor 10 adalah B. Menggunakan Google Workspace untuk menyusun portofolio praktik baik dan observasi. Baik Bapak Ibu, itu tadi adalah 10 soal prediksi uji pengetahuan UTBK PPG Guru dalam Jabatan untuk periode 3 yang sebentar lagi akan melaksanakan UTBK tahun 2025. Semoga semuanya diberikan kelancaran dan sukses lulus 100%. Dan mohon maaf bila masih ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.